Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Setelah Xiaoyan mendekat, lalu sebuah angin kencang pun bertiup ke wajahnya dan itu memaksanya untuk melarikan diri. Segera setelah itu, energi pedang menyerang satu demi satu. Namun terlihat, dari awal hingga akhir, Chu Chao tidak mengambil tindakan apapun dan sepertinya energi pedang ini muncul dengan sendirinya. Kemudian saat ini, Xiaoyan pun berbalik ke samping untuk menghindar. Dan saat ini, Chu Chao yang berdiri di atas Chu Shen terlihat berada hanya beberapa puluh meter saja dari Xiaoyan. Chu Chao berkata, "Kau harus cepat, kalau tidak, pedangku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Terlihat, Chu Chao pun tersenyum tipis dan menatap Xiaoyan. Dia pun kembali berkata, "Sebagai pengikut Hades yang memiliki tubuh dewa asli, kau memang memiliki kualifikasi, tetapi di bawah pedangku, tubuh manapun tidak berguna." Kemudian sambil menghindar, sosok Xiaoyan mendekati Chu Chao. Namun yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah dia sebenarnya dianggap sebagai pengikut gadis kecil itu, dan sepertinya dia lebih terkenal di kalangan Shanxi sekarang. Saat ini, bagaimanapun juga, Yang Mulia sudah meninggal, dan kalaupun ada kabar reinkarnasi, tampaknya itu bohong. Jadi Chu Chao juga tidak akan bisa menebaknya. Apa yang dia hadapi di hadapannya adalah orang terkuat dalam sejarah Shanxi. Terlebih lagi, setelah Xiaoyan baru saja menunjukkan kekuatan dewa aslinya, dia hanya akan berpikir bahwa Xiaoyan adalah sisa dari klan dewa asli. Sungguh, suara Xiaoyan pun terdengar dingin. Saat ini terlihat, cahaya keemasan mengalir melalui tubuhnya. Dan saat Xiaoyan mendekat, nampak semakin banyak pedang yang datang mengaum. Namun saat ini, Xiaoyan tidak menghindarinya lagi, dan sebaliknya dia membiarkan pedang itu mengarah ke tubuhnya. Kemudian pakaian di tubuh Xiaoyan pun meledak. Lalu nampak, kulit dengan cahaya keemasan terlihat tidak bisa dihancurkan saat pedang jatuh menimpanya. Lalu juga, suara logam yang tajam muncul dari tabrakan tersebut. Saat ini, cahaya keemasan pun memercik kemana-mana ketika pedang tajamnya jatuh ke tubuh Xiaoyan. Meski itu akan meninggalkan bekas, tetapi itu akan menghilang dalam sekejap. Chu Chao berkata, "Menarik, dia sebenarnya mampu memblokir pedangku dengan tubuh fisiknya. Dia memang memiliki kekuatan, tetapi ini hanya permulaan, dan itu bukanlah kekuatan pedangku yang sebenarnya. Karena awalnya, pedang ini disiapkan hanya untuk musuh-musuh ringan. Ngomong-ngomong, aku pasti akan membunuhmu, dan itu pasti tidak bisa dihindari." Lalu terdengar sebuah suara, "Yang Mulia, saya akan membantu Anda." Kemudian Chu Chao pun mengembunkan jari-jarinya di depan, lalu pedang pengejar jiwa Void segera menjerit. Terlihat, di antara mereka, jiwa-jiwa tak berdosa terus-menerus berjuang untuk melepaskan diri dari pedang ini. Namun, Xiaoyan pun terlihat tenang. Lalu di antara jiwa-jiwa tak berdosa yang berjuang dalam pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan, Xiaoyan sepertinya melihat sosok yang dikenalnya. Itu kemudian membuat Xiaoyan sedikit berkonsentrasi dan melihatnya dengan cermat. Setelah itu, akhirnya langsung membuat hatinya tegang. Han Shen. Meski sudah lama berlalu, namun nama ini tidak bisa dihapus dari pikirannya. Ketika Xiaoyan mengubah identitasnya dan memasuki aliansi Dewa Pertarungan, Jie dan Han Shen adalah orang pertama yang membantunya. Aliansi Dewa Pertarungan terletak di Dongyun Nothingness, dan selain itu, Xiao Yuli pernah berkata bahwa aliansi Dewa Pertarungan telah ditumpahkan darah oleh Taixu. Bisa terbayangkan bahwa mungkin bunga di pantai seberang juga tidak bisa lepas darinya. Dan ketika melihat jiwa Han Shen yang menyakitkan, nampak dia sudah lama kehilangan akal sehatnya. Yang ada hanyalah beberapa rasa sakit yang tak ada habisnya. Kemudian saat ini, mata Xiaoyan pun tiba-tiba berubah. Jian Shu, Wu Zhan dan Song Oli, lalu kemana mereka akan pergi? Dan apakah akan mati dalam pertempuran? Itu benarkah? Apakah mereka masih hidup atau tidak? Dan inilah sosok yang masih ada dalam ingatan Xiaoyan. Mereka belum hilang dari ingatannya. Karena saat dia mampu berhasil keluar dari God of War League,
Dia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan bunga dari sisi lain ini. Meskipun menurutnya mereka adalah tentara yang mati, namun dia tetap seperti bidak catur yang membantu pertumbuhan Sioyan pada tahap tertentu. Dan saat Sioyan keluar dari aliansi Dewa Perang, keberadaan tentara yang tewas tersebut bukan berarti mereka tidak ada artinya lagi. Adapun hidup dan mati yang sebenarnya tidak penting lagi, tetapi untuk Sioyan itu sangat penting. Kariba meski mereka bukan teman dekat, tapi Rujie dan Hanshen, mereka meninggalkan kesan mendalam pada dirinya sedemikian rupa. Sehingga ketika Sioyan melihat jiwa Hanshen saat ini, nampak ada beberapa perubahan suasana hati, terasa seperti ada orang yang dia kenal di sini. Jangan khawatir, ada banyak jiwa tak berdosa di pedang ini, bahkan ada juga yang masih terus dibudidayakan, maka Anda juga harus tahu. Terlihat, Chu Chao pun segera menyadari perubahan suasana hati Sioyan. Nampaknya, ia ingin menggunakan ini untuk membiarkan Sioyan menghancurkan pertahanannya, yaitu dengan membiarkan suasana hati menjadi buruk. Su Chao berkata, "Benar, seharusnya ada jiwa yang kamu kenal di benderaku ini. Tetapi itu tidak penting, karena kamu juga akan menjadi jiwa di benderaku." Mendengar itu, Sioyan pun merasa tetap tenang, karena dia tahu bahwa orang di depannya bukanlah orang baik. Artinya, hal ini tidak mudah untuk ditangani, karena dia lebih menindas dibandingkan kehadiran virtual sebelumnya, meskipun Sioyan belum bertarung dengannya. Tapi pada dasarnya itu pasti, kekuatan aturannya haruslah ilmu pedang, karena tidak salah lagi perasaan tajam terpancar dari tubuhnya. Sioyan pun juga merasakan kekuatan yang kuat ini, namun hal ini sama sekali tidak membuatnya takut. Lalu sebaliknya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih kuat. Itu sangat arogan dan sangat menarik untuk ditonton. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu bisa menahan kekuatan pedangku. Kemudian, Su Chao pun mengangkat jarinya, lalu nampak pedang pengejar jiwa Fu di depannya dikelilingi oleh energi hitam, seolah-olah ada roh jahat yang menahannya. Pada saat yang sama, dia pun tiba-tiba menebas ke arah Sioyan. Terlihat, energi pedang yang menakjubkan tiba-tiba naik ke langit, dan kekuatannya bahkan lebih dahsyat lagi. Akhirnya itu membuat kehampaan bergetar, lalu juga terdengar suara ledakan di sekeliling. Kemudian di antara alis Sioyan, pilar Tianjun terbang keluar, dan nampak ada lonjakan ukuran sebesar ibu jari, kemudian tubuh fisik Sioyan pun juga melonjak. Namun semuanya berubah menjadi ribuan kaki dalam sekejap. "Ding Mo, tolong bantu aku bertarung lagi." Ternyata, Ding Mo telah tenggelam ke dalam pilar Tianjun, keberadaannya hampir bisa menjadi senjata yang merupakan harta karun. Dia memiliki aura yang lebih kuat dan menjadi sebuah harta karun. Meskipun Sioyan sendiri belum menerobos keabadian Tuhan, tetapi tubuh itu berada di bawah tiruan dewa asli Hings mencapai keabadian. Lalu juga kekuatannya adalah kekuatan aturan milik Sioyan. Jati derajat dominasinya tidak kalah dengan terobosan keabadian Tuhan. Sebenarnya kekuatan dewa asli lebih sederhana. Namun saat kekuatan Sioyan meningkat, kekuatan tubuh fisik dewa aslinya membuatnya semakin mengejutkan. Kemudian sembari memegang pilar Tianjun, Sioyan Pep menabrakkan itu dengan energi pedang yang menggila. Kemudian setelah terjadinya dampak yang sangat dahsyat, itu pun kemudian hilang. Namun terlihat, tubuh Sioyan pun masih terus membesar. Dia menjadi raksasa dengan memegang tiang yang seolah menopang langit dan bumi. Lalu dengan pukulan yang keras, itu menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Kemudian saat ini, situasinya terbalik, seluruh bintang Hongmeng terus-menerus bergetar saat bertabrakan. Serangan keduanya, mereka semua mempunyai kekuatan untuk menghancurkan bintang. Satu pedang membuatmu sangat sulit, namun ini tidak berpengaruh. Lalu Chu Chao pun memandangi raksasa yang menutupi langit dan matahari. Namun ia pun melihatnya penuh dengan tatapan menghina. Ia menganggap, besar bukan berarti kekuatannya kuat, dan di bawah pedangnya dia bisa menghancurkan segalanya. Saat ini, suara berat Sioyan pun terdengar seperti guntur. Lalu kemudian tubuh setinggi 10.000 kaki meledak. Nampaknya, dewa asli super raksasa adalah salah satu dari seluruh keluarga dewa asli, dan itu semua adalah keberadaan yang unik.
Maka, begitu itu muncul, itu pasti darah Raja Cheng. Kemampuannya tidak perlu diragukan lagi karena tidak akan ada batasan atas ukuran tubuhnya. Dan saat tubuhnya mengembang, kekuatan tempurnya juga menjadi lebih kuat dan bahkan dapat menghancurkan bintang dengan satu pukulan.